Tutorial mata kuliah, Hukum Acara Perdata. Topik ke-33 dari 81 topik. Upaya hukum melawan putusan Verstek, atau Verset. Bagian pertama. Verset terhadap putusan Verstek. Pengertian dari Verset adalah perlawanan. Adapun yang dimaksud Verset dalam pembicaraan di sini adalah perlawanan terhadap putusan Verstek, atau Verset tegen Verstek. Apabila dalam permulaan sidang tergugat tidak hadir pada hari sidang yang ditentukan tanpa alasan yang sah, sedangkan panggilan adalah patut, maka jika dalam putusan tersebut gugatan penggugat dikabulkan oleh hakim, maka putusannya diberitahukan kepada tergugat serta dijelaskan bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan, atau verset, terhadap putusan Verstek itu kepada hakim yang memeriksa perkara itu juga diatur dalam pasal 125 ayat 3 HIRJO. Pasal 129 HIR 149 ayat 3 JO. Pasal 153 RBG. Tuntutan perlawanan terhadap putusan Verstek diajukan dan diperiksa seperti perkara kontradiktor. Dalam acara perlawanan, maka yang mengajukan perlawanan, atau pelawan, atau opposen, tetap menduduki kedudukannya sebagai tergugat seperti dalam perkara yang telah diputus Verstek, sedangkan terlawan, atau geopeserde, tetap sebagai penggugat. Bentuk upaya hukum perlawanan, atau verset. Berdasarkan ketentuan pasal 129 ayat 1 HIR, apabila terhadap tergugat dijatuhkan putusan Verstek dan dia keberatan atasnya, maka tergugat dapat mengajukan perlawanan, atau verset, bukan upaya banding. Mengenai hal ini dapat disimak putusan Mahkamah Agung nomor 1936K, PDT, 1984, antara lain ditegaskan bahwa permohonan banding yang diajukan terhadap putusan Verstek tidak dapat diterima, karena upaya hukum terhadap putusan Verstek adalah verset. Verset dihubungkan dengan putusan Verstek mengandung arti, a. Tergugat berupaya melawan putusan Verstek atau tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan Verstek, b. Tujuannya adalah agar supaya terhadap putusan tersebut dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permintaan agar putusan Verstek dibatalkan, sekaligus meminta agar gugatan penggugat ditolak. Yang berhak mengajukan perlawanan, pelawan opposen. Menurut ketentuan pasal 129 ayat 1 HIR, yang berhak mengajukan perlawanan, atau verset, hanyalah terbatas pihak tergugat saja, sedangkan kepada penggugat tidak diberi hak mengajukan perlawanan. Ketentuan ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 524K, SIP, 1975 yang menyatakan verset terhadap Verstek hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara, dalam hal ini pihak tergugat, tidak oleh pihak ketiga. Perluasan atas hak yang dimiliki tergugat untuk mengajukan verset meliputi, a. Ahli warisnya, apabila pada tenggang waktu pengajuan perlawanan tergugat meninggal dunia, atau b. Dapat diajukan kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus yang digariskan pasal 123 ayat 1 HIRJO Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994. Dari ketentuan tersebut, diketahui bahwa perlawanan merupakan hak yang diberikan undang-undang, namun terbatas kepada tergugat saja, tidak termasuk penggugat. Yang ditarik sebagai terlawan, atau geopeserde, hanya penggugat. Sebagaimana telah dijelaskan, perlawanan terhadap putusan Verstek ditujukan kepada putusan Verstek, sedangkan putusan itu terbit berdasarkan gugatan yang diajukan penggugat. Kalau begitu, yang dapat ditarik sebagai terlawan terbatas hanya pada diri penggugat semula saja. Tidak dapat diajukan terhadap pihak lain, atau tidak dapat ditarik dari pihak ketiga yang tidak ikut duduk sebagai penggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 129 ayat 1 HIR dimaksud, komposisi pihak dalam proses perlawanan terhadap putusan Verstek terdiri atas, a. Tergugat asal bertindak dan berkedudukan formil sebagai pelawan, atau opposen. Namun, pada hakikatnya tetap berkapasitas dan berkualitas sebagai tergugat dalam perkara yang bersangkutan, b. Penggugat asal, berkedudukan formil sebagai terlawan, atau geopeserde. Sama halnya dengan pelawan, terlawan pada hakikat tetap berkapasitas sebagai penggugat. Mengenai komposisi tersebut di atas, ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 434K, PDT, 1983. Menurut putusan ini, dalam proses verset atas Verstek pihak pelawan tetap berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan sebagai penggugat. Memperhatikan kedudukan formil sebagaimana dikemukakan di atas, dikaitkan dengan posisi semula para pihak, dalam praktik penulisan pelawan selalu diikuti dengan kata tergugat asli, dengan bentuk pelawan atau tergugat asli. Begitu juga terlawan ditulis dengan kata terlawan atau penggugat asli.
Upaya yang dapat diajukan penggugat. Kepada penggugat, undang-undang tidak memberikan hak untuk mengajukan perlawanan atau verset terhadap putusan verstek yang dijatuhkan oleh hakim. Namun demikian secara seimbang dan timbal balik, Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 memberi upaya hukum kepada penggugat sebagai berikut. A. Pada satu sisi, Pasal 129 Ayat 1 HIR memberi hak mengajukan perlawanan kepada tergugat terhadap putusan verstek, namun sebaliknya Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 menutup hak tergugat untuk mengajukan banding. B. Pada sisi lain, Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan banding terhadap putusan verstek. Nampak di sini bahwa undang-undang tidak mengabaikan hak penggugat untuk mengajukan keberatan terhadap putusan verstek. Hal ini disebabkan dalam putusan verstek tidak selalu tergugat yang dikalahkan, kemungkinan pihak penggugat yang dikalahkan. Pengajuan banding penggugat menggugurkan hak tergugat mengajukan verset. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 yang menentukan, apabila penggugat mengajukan banding terhadap putusan verstek, tergugat tidak dapat mengajukan verset di pengadilan negeri. Sepintas selalu ketentuan tersebut dianggap rasional sepanjang hal tertentu, misalnya putusan verstek menolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Secara rasio, yang berkepentingan mengajukan upaya hukum adalah pihak penggugat, karena putusan verstek itu merugikan dirinya. Sedangkan tergugat adalah sebagai pihak yang diuntungkan, sehingga pada dasarnya tidak ada alasan baginya untuk mengajukan verset. Akan tetapi, akan lain halnya jika putusan verstek itu mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Dalam hal demikian, maka tidak hanya penggugat yang dirugikan karena tuntutan yang dikabulkan tidak maksimal, tetapi pihak tergugat juga dirugikan, padahal hak tergugat untuk mengajukan verset tertutup dengan pengajuan banding oleh penggugat. Memang benar tergugat dapat mengajukan kontra memori banding, namun intensitas pemeriksaan banding di pengadilan tinggi tidak seluas dan sedalam pemeriksaan dalam proses verset di pengadilan negeri. Itulah topik ke-33 Hukum Acara Perdata, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.